Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba bahas sebuah token lagi ya. Ini adalah kunci koin teman-teman. Jadi ini ada berita dari sindonews.com. Menteri KKP minta kunci koin majukan sektor maritim. Wah, ada apa nih? Kenapa bisa menteri itu minta bantuan kepada kunci koin? Apa sih kunci koin ini? Nah, kunci koin sendiri ini adalah token ya, token yang baru saja listing beberapa bulan ke belakang. Jadi ini sudah terdaftar di CoinMarketCap juga, dan kalau kita lihat dari pergerakan harganya, kunci koin itu sudah naik kurang lebih 9 kali lipat dari harga awal dia listing, itu sekitar 21 Februari. Jadi sementara kunci koin itu lagi ada di kisaran 10.700, dan per hari ini itu sudah mengalami penurunan sekitar ya 17-18% gitu, dan kita masih melihat seperti apa nanti ke depannya kunci koin ini, mengingat ini adalah token yang baru teman-teman. Nah, aku sendiri sudah sempat cek juga di website resminya, ini ada kunci koin ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru tahu, kalian bisa pelajari dulu koin ini kalau misalnya mau beli. Jadi ini kunci koin. Kunci koin sendiri itu dia ada beberapa keunggulan. Trust, terus comprehensive, secure, dan juga convenience. Kunci koin sendiri itu untuk awal perdagangan ICO-nya dia akan didistribusikan dengan konsep ataupun dengan proporsi seperti ini. Jadi 40% untuk developernya, terus juga ada marketingnya 30%, partnership, dan general 15%. Nanti kedepannya juga pasti akan ditambah untuk supply yang beredar teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini juga tercantum ada roadmap-nya. Jadi saat ini itu lagi berada di fase 1 ya, di kuartal fase 2 sih, fase 2 di kuartal pertama. Jadi sudah di sini nih. Jadi untuk projectnya sendiri dia itu mau listing di exchange, dan memang sudah listing ya di Indodax. Teman-teman bisa yang mau memperdagangkan di Indodax. Selain itu juga ada di Hotbit. Kalau dari CoinMarketCap sendiri di sini, bentar mana ya? Oh, ini di pasar itu teman-teman bisa lihat di mana saja kunci koin ini bisa diperdagangkan. Ada di PancakeSwap, terus di Indodax, terus yang paling baru itu ada di Who Exchange. Nah, sementara sih kalau kita lihat dari roadmap-nya ini masih oke ya. Jadi mereka itu ada project sampai 2023 teman-teman. Jadi sementara itu, terus di sini ada kunci advisor, ada Kungao dan juga Aswin Navin sebagai advisornya di sini. Dan ini adalah CEO perusahaan besar atau co-foundernya. Terus juga untuk kunci person di sini ada Julius sebagai seorang founder. Terus juga ada Joko Crypto. Wah, siapa nih Joko Crypto? Nah, terus untuk partnernya sendiri dia ada ini ya, PancakeSwap, CoinGecko, CoinMarketCap, CoinTiger, dan juga Bkex. Terus kalau teman-teman scroll lagi ke bawah, di sini ada komunitas Telegramnya. Jadi teman-teman ada baiknya yang ingin melihat projectnya, join dulu di komunitas Telegramnya, dan ini sudah ada sekitar 6.500 member aktif di channelnya. Jadi yang belum join, ya join aja sih kalau teman-teman mau melihat project dari kunci koin ini lebih lanjut. Dan jangan lupa join juga di komunitas kami di Telegram ya. Di sini kita bisa bahas soal investasi, soal kripto, dan juga join di komunitas ataupun di channel Telegram. Karena di sini aku sering sekali untuk update pergerakan market BTC setiap harinya. Jangan lupa di follow. Teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi kalau misalkan mau follow ya. Oke, lanjut. Oke, udah habis. Sekarang kita coba untuk lihat white papernya deh. Karena kan kalau kita mau invest paling penting adalah white paper. Jadi ini adalah kunci white paper. Oke, bentar, ini daftar isi. Terus di sini ada executive summary. Oke, ini kayak pengenalan gitu, kunci koin itu apa. Terus di sini about
ke cryptocurrency di Indonesia. Oke, nggak terlalu gini juga. Kita kan maunya tahu kunci koin ini apa projectnya. Jadi coba kita cari. Oh, di sini ada utility-nya nih. Jadi PT Farm Indo kunci koin kunci sukses. PT Famindo kunci sukses. Jadi itu nama perusahaannya teman-teman. Untuk utility-nya dia ada crypto mining. Jadi teman-teman bisa melakukan mining. Kemudian juga ada hospitality, yaitu bergerak di bidang pariwisata ya. Kalau udah hospitality, di sini mereka menggunakan case dari J Hotel Tanjung Benoa. Nah, misalkan teman-teman mau tahu J Hotel Tanjung Benoa, teman-teman bisa search aja. Ini apa sih J Hotel Tanjung Benoa? Hotel dekat Tanjung Benoa. Oh, ini dia teman-teman. J Hotel Kuta managed by Jayakarta Group. Jadi di white papernya sendiri dia mencantumkan nama J Hotel Tanjung Benoa South Kuta. Jadi mungkin sudah menggunakan kunci koin ya untuk memesan kamar mungkin. Ya kita nggak tahu. Oke, itu sekilas. Terus juga di sini ada Art Hotel Group. Nah, dia juga sudah bekerja sama dengan Kunci. Terus juga di sini ada kuncigames.com. Wah, banyak ya. Untuk utility-nya sendiri, crypto mining, pariwisata, terus juga ada crypto game. Terus di sini juga ada Vanesia app. Apalagi nih? Ini adalah ya books, terus games dan juga toys. Oke, terus di sini ada Yuk Apps. Oke, ini aplikasi pembayaran gitu teman-teman. Terus juga ada proyeknya solar panel. Ya, pembangkit listrik tenaga surya ya. Terus juga ada IOT diskon. Apa sih IOT diskon? Oke, IOT diskon. Terus juga ada NFT marketplace. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih detailnya ya. Cuman aku nggak bahas secara detail. Di sini ada foundernya, yaitu Julius Agus Salim. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu profil lebih lengkapnya, itu baiknya dicari siapa sih Julius Agus Salim. Kita akan cari orangnya, seperti apa profilnya. Di sini ada LinkedIn-nya dia. Kita akan coba lihat. Kita masuk ke LinkedIn. Oke, kayaknya akunnya nggak terlalu update ya, foto profilnya nggak ada, tapi untuk keterangan pekerjaannya itu sudah ada. Mungkin untuk biar lebih yakin harusnya sih dicantumin sih siapa foundernya, bentuk mukanya kayak gimana, terus profilnya seperti apa, karena kan LinkedIn ini penting juga untuk meyakinkan para investor ke depannya. Terus juga di sini ada Joko Crypto sebagai foundernya juga ya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi ada Kun Gao, ini advisornya. Tadi kita sudah lihat. Terus di sini ada kunci koin ICO and distribution. Oke, didistribusikan ini sekitar 100 miliar ya. 100 miliar koin. Terus juga ada 50 miliar release network by only 3 billion circulating supply. Nah, ini dijelasin supply-supply-nya seperti apa. Ketika dia rilis pertama, free sale itu berapa yang dikeluarkan, kemudian step berikutnya itu berapa. Jadi dituliskan secara detail di bagian white paper. Terus di sini ada private sale juga only 3% ya, yang mereka luncurkan ke publik. Oke, mungkin itu. Terus di sini juga ada disclaimer-nya, tentunya yang namanya cryptocurrency itu punya resiko yang tinggi. Jadi nggak ada yang menjamin kalau token ini akan bergerak sesuai dengan prediksi ataupun rencana orang-orang. Apalagi ada yang pom-pom dan lain sebagainya. Ini tentunya penting ya disclaimer ini supaya nggak ada orang yang nanti terjebak. Tapi memang itu biasanya diabaikan sih oleh banyak orang. Nah, sekarang kita lihat chartnya aja deh. Karena memang kunci koin ini masih baru kan, kita belum tahu projectnya dia seperti apa ke depannya. Di sini kita masuk ke apa ya? Ini aplikasi Indodax. Untuk pergerakan chartnya itu bisa dilihat kayak gini ya. Jadi sementara kunci koin ini karena dia baru listing tanggal 3 Maret,
Itu jadi pergerakan chartnya itu masih sangat simpel. Ini aku lihat di time frame 15 menit teman-teman. Jadi belum banyak yang bisa aku analisa sendiri, tapi kalau dilihat dari pergerakannya ini memang dia lagi dalam tahap koreksi. Karena sebelumnya waktu dia listing di Indodax itu cukup lumayan ngepam ya, sampai ke 15 ribuan. Ya oke lah, ini lumayan buat yang sangkut kalau belinya di sini. Jadi overall sementara memang kelihatannya trennya lagi turun. Sekarang sih ada di kisaran harga 10 ribuan. Jadi kalau teman-teman ada yang beli di 15 ribu ya teman-teman udah kehilangan 50% uang kalian. Cuma karena ini masih token baru, kalau kita lihat juga dari pergerakan chartnya di sini memang kunci koin sudah naik sangat tinggi dan menarik untuk melihat apakah kunci koin akan rilis di banyak exchange besar ataukah dia projectnya akan stagnan di sini saja. Nah itu kita nggak tahu teman-teman karena ini berhubungan banget sama siapa developernya, seperti apa pengembangnya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau kita lihat, waduh ini, oke ini adalah chart di Hotbit ya. Kalau di Hotbit dia tidak bisa diperdagangkan dengan IDR atau dengan Indonesian rupiah. Dia bisa diperdagangkan dengan USDT dan biasanya kalau chart dengan USDT cenderung lebih mudah untuk kita melihat ataupun menganalisanya karena memang chart dari USDT itu cenderung lebih banyak volume perdagangannya. Dan kalau kita lihat overall sih sama aja pergerakan dari si kunci koin ini. Jadi masih dalam tahap koreksi ya. Waduh. Bentar, ini aku salah klik tadi. Ini aku tarik. Nah, teman-teman yang mau memperdagangkan kunci koin itu bisa gunakan dua aplikasi ini. Bisa di Indodax kalau kalian memang menggunakan exchange lokal, atau yang suka exchange luar mungkin bisa pakai Hotbit. Kalau di Hotbit ini penampilan chartnya itu sudah muncul dari tanggal berapa ini? Tanggal 1, sorry. Ini tanggal 1 bulan Maret. Berarti nggak jauh beda sih. Dia listing di Hotbit lebih dulu, terus baru listing di Indodax. Oke, ini adalah salah satu project token lokal ya teman-teman. Jadi ya teman-teman tahu token lokal kayak gimana, harus hati-hati juga. Token luar pun juga nggak akan menjamin kalian itu bisa cuan. Tapi kalau kita lihat memang kalau pergerakannya sendiri ini sudah naik sangat tinggi ya. Sebelumnya kunci koin sendiri itu sudah naik cukup tinggi dan memang sekarang sih dalam fase yang wajar untuk mengalami koreksi. Cuma kalau kita masih ingin berekspektasi, ingin mau masuk ya teman-teman harus dior sendiri ya. Karena kalau koin yang baru listing memang wajar banget kalau pergerakan chartnya itu cenderung volatile. Dan aku sendiri sih lebih nyaranin buat teman-teman yang masih pemula, yang masih belum paham menganalisa itu supaya membeli kripto di exchange yang sudah terdaftar di Bapepti. Karena itu akan bisa lebih mengamankan teman-teman dari yang namanya resiko di cryptocurrency. Oke, jadi mohon maaf tadi agak sulit buat masuk. Sekarang ini kita sudah masuk ke PuCoin. Jadi teman-teman ini aku coba lihat pergerakan chart daripada kunci ya. Kalau dilihat dari sini memang sekilas kunci ini lagi dalam fase bullish in the long term. Tapi kalau dari jangka pendek memang dia lagi tahap mengalami fase koreksi. Dan di sini kita nggak bisa gambar-gambar. Cuman aku bisa beberapa melihat kira-kira di titik mana kunci ini bisa mendapatkan pressure ataupun bisa mendapatkan ya pijakan ya. Nah, pertama-tama untuk pressure paling keras sih di sini di 0,9 dolar ini. Di sini ada banyak sekali seller. Kebukti waktu dia itu naik di bulan 3 tanggal 3 di sini ya mencapai all time high-nya. Ini kayaknya waktu listing di Indodax deh. Nah, setelah itu dia juga dapat tekanan di sini nih. Jadi area ini di 0,92 ini adalah area yang kuat mempressure dari
kunci sendiri. Dan untuk area support terdekat itu ada di kisaran 0,66. Terus juga di area mungkin jadi key support itu ada di sini di 0,52. Terus untuk di sini juga bisa jadi key support di 0,25. Sementara sih memang pergerakannya juga bakalan turun. Jadi teman-teman yang mau beli harap berhati-hati ya. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Join juga di komunitas kami di Telegram, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.